Ya, sejak kejadian kemah waktu itu, saya terkadang masih terngiang-ngiang sosok yang saya lihat waktu itu. Gak ada yang berubah dalam hidup saya. Hanya saja ingatan itu masih jelas di pikiran saya. Beberapa waktu setelah kejadian tersebut, ketika matahari sore menampakkan dirinya, saya seperti biasa sering main ke rumah nenek saya. Karena jarak rumahku dan nenekku hanya berjarak beberapa meter saja. Jadi untuk pergi ke rumah nenek bisa dengan berjalan kaki saja. Di jalan sebelum ke rumah nenek saya, terdapat pohon mangga yang tinggi dan sudah tua. Tidak ada yang aneh sama pohon mangga itu. Tapi berbeda banget ketika setelah kejadian waktu itu. Setelah saya melewati pohon mangga waktu itu, saya jadi melihat sesosok yang lagi-lagi tanpa saya duga, yaitu sosok wanita dengan rambut yang panjang. Dan yang membuat saya kaget, makhluk itu tersenyum. Seketika badan saya langsung terasa kaku. Dan saya nggak tahu nih harus kayak gimana lagi. Akhirnya saya nggak berani melanjutkan perjalanan ke rumah nenek saya. Dan saya putuskan untuk kembali ke rumah. Sambil duduk di dekat jendela rumah dan berpikir, apa ya yang saya lihat tadi? Tidak ada yang memberitahu. Tidak ada juga yang tahu. Tapi entah kenapa, perasaan saya mengatakan kalau sosok itu menginginkan diri saya. Adzan maghrib pun mulai terdengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perasaan saya entah kenapa jadi gak karuan. Tiba-tiba badan saya terasa dingin dan sangat kaku. Seketika saat itu juga saya langsung gak sadarkan diri. Plek. Yang saya rasakan waktu itu seolah saya sedang bermimpi dan sedang diajak oleh seseorang di tempat yang kosong, gak ada apa-apa, hanya semuanya berwarna putih. Saya nggak mengenal sosok itu, tapi dirinya selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan saya. Saya waktu itu nggak bisa merespon, cukup dengan mendengarkan apa yang dia ucapkan. Nah, makhluk itu seolah membuat saya nyaman di tempat itu. Saya mencoba bermain dan mengelilingi tempat itu. Nggak ada apa-apa sih di sana. Tapi herannya lagi, saya selalu merasa nyaman di tempat itu. Sejenak saya ingat bahwa ini bukan alam saya. Dan aku yakin ini bukan alam saya. Sosok itu mengatakan kepada saya kalau menginginkan saya untuk tinggal bersama dia. Hanya saja, entah kenapa, seolah saya mendengar suara ayah yang selalu memanggil saya. Yang menurut adik saya di alam nyata sih, ayah saya itu sedang menangis sambil memanggil nama saya. Gak lama kemudian, beberapa waktu dari itu, saya kembali sadar di alam nyataku. Nah, yang saya rasakan tiba-tiba badan saya terasa sakit semua. Lelah dan air mata membasahi wajah saya. Dunia nyata
keluarga saya berusaha untuk selalu membangunkan saya. Dan ternyata saya sedang kesurupan. Semua keluarga kaget, karena ini pertama kali saya kesurupan. Menurut versi keluargaku, dari habis maghrib, saya itu hanya diam, nggak bergerak apa-apa sama sekali. Hanya saja air mata yang terus keluar. Otomatis panik semua keluargaku. Dan itu berlangsung sekitar dari jam 6 petang sampai jam 9 malam. Mendengar cerita itu, saya pun kaget bukan kepala. Ayahku langsung memelukku sambil berkata, "Tetap di sini ya sama ayah." Saya pun yang masih bingung dengan apa yang baru saja saya alami, saya hanya bisa terdiam. Kembali saya memikirkan apa yang saya alami. Saya mulai bertanya-tanya, kenapa saya? Apa yang saya alami? Kenapa cuma saya? Dari beberapa yang saya alami, saya merasa lebih sensitif ke hal-hal yang gaib. Karena sejak saat itu, saya mengalami kembali hal yang aneh yang saya sendiri juga bingung apa ini. Keesokan harinya, ada sepupu saya lagi yang main ke rumah. Dia menceritakan kalau di rumahnya sedang diganggu oleh hal gaib. Nah, entah kenapa, sebelum dia bercerita lebih banyak, saya tahu apa yang akan dia ceritakan. Dan saya memang belum pernah main ke rumahnya secara langsung, karena rumahnya masih baru dan juga baru ia tempati. Herannya lagi nih, saya bisa tahu sudut-sudut di rumahnya dan hal gaib sebelah mana yang sering mengganggu dia. Otomatis, sepupu saya langsung kaget. Kenapa saya bisa tahu sedetail itu? Padahal saya belum pernah main ke rumahnya. Saya pun juga bingung. Saya hanya bisa memberitahu dan mengatakan apa yang saya lihat di pikiran saya sendiri. Jadi, seolah ada gambaran dalam pikiran saya. Semakin lama, badan saya semakin kurus. Padahal untuk porsi makan, normal saja seperti lainnya. Tapi entahlah, kenapa badan saya semakin lama semakin kurus. Melihat perubahan di fisik saya, ayah dan mama saya mulai cemas. Akhirnya mereka membawa saya ke dokter. Menurut dokter, semua sehat dan normal. Ayah saya mulai memikirkan apa yang terjadi dengan anaknya. Mungkin ayah saya menceritakan apa dan perubahan apa yang saya alami. Yang menjadi lebih suka menyendiri dan termenung. Ada juga nih salah satu teman ayah saya yang menyarankan untuk pergi ke spiritual. Dan akhirnya ayah saya mencoba saran dari temannya. Kami pun sekeluarga pergi ke tempat spiritual yang kami tuju. Untuk menuju ke tempat spiritual itu, kita melewati beberapa bukit. Herannya lagi-lagi saya melihat di sepanjang jalan makhluk-makhluk berjejeran di pinggir jalan. Anehnya lagi, makhluk itu beraktivitas seperti layaknya manusia biasa di sepanjang jalan itu. Kebayangkan gimana nggak nyamannya saya selama di perjalanan waktu itu. Setibanya saya di rumah spiritual itu, saya bertemu dengan Pak Ustadz tersebut. Dan dia tersenyum, saya pun membalas senyumnya.
Pak Ustadz pun menyambut ayahku sambil memeluk dan berbisik kepada ayahku, "Yang sabar ya." Saya mendengar hal itu karena di sebelah ayah ada saya. Ayahku terlihat bingung. Apa maksud Pak Ustadz itu?